Halo, kali ini belajarnya sama Kak Vicky ya. Teman-teman, coba perhatikan deh dua kalimat ini. Atik membersihkan kamar, kamar dibersihkan Atik. Bedanya apa ya? Dua kalimat ini adalah dua jenis kalimat yang berbeda loh, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya dengan active voice dan passive voice. Nah, kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Dan dalam video ini, kita akan membahas definisi dari passive voice dan juga cara untuk membuat passive voice dari simple tenses, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Oke, kita mulai dari definisinya ya. Kalimat aktif atau active voice adalah kalimat di mana subjek kalimat melakukan suatu aksi. Contohnya yang tadi, Atik membersihkan kamar. Sedangkan yang kedua adalah kalimat pasif atau passive voice, yaitu kalimat di mana subjek kalimat menerima suatu aksi. Contohnya yang tadi nih, kamar dibersihkan Atik. Terus, kapan sih kita pakai passive voice ini? Kita bisa gunakan passive voice ketika ingin menekankan bahwa seseorang atau sesuatu mengalami suatu kejadian. Kejadian yang menimpa seseorang atau sesuatu itu lebih penting dibanding pelakunya. Atau ketika kamu nggak tahu siapa pelaku kejadiannya. Atau bahkan ketika si pelaku kejadian itu tidak penting untuk diketahui. Nah, sekarang kakak punya kalimat aktif dalam bahasa Indonesia nih. Bagus makan pisang. Bentuk kalimat pasifnya yang mana ya? A. Pisang dimakan oleh Bagus. B. Bagus dimakan oleh pisang. Bentuk kalimat pasif dari Bagus makan pisang adalah pisang dimakan oleh Bagus. Di kalimat aktif, Bagus adalah subjek kalimat. Lalu makan adalah kata kerja, dan pisang adalah objek. Ketika diubah jadi kalimat pasif, objek kalimat aktif pisang, kita ubah menjadi subjek kalimat pasif dan kita letakkan di depan. Lalu, kata kerja makan, kita ubah jadi dimakan. Terus subjek kalimat aktif Bagus, kita letakkan di belakang. Nah, Bagus di kalimat pasif ini bertindak sebagai pelaku, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai agent. Pelaku atau agent ini bersifat opsional. Boleh ada, boleh juga enggak. Maka kalimatnya menjadi pisang dimakan oleh Bagus. Pilihan B, Bagus dimakan oleh pisang, nggak tepat nih. Masa Bagus dimakan pisang? Nggak masuk akal ya. Nah, untuk mengubah active voice ke passive voice dalam bahasa Inggris itu tergantung dari tensesnya ya. Maksudnya gimana tuh? Yuk kita cari tahu cara buat passive voice dalam bahasa Inggris. Oke, kita udah belajar definisi dari passive voice. Berikutnya, kita akan belajar cara untuk membentuk passive voice dari simple tenses. Yang pertama yaitu simple present tense. Sebelum kita bahas pola passive voice dari simple present tense, kita review dulu ya pola active voice-nya. Pola active voice dari simple present tense itu, subjek diikuti verb 1 atau verb 1 yang ditambahkan akhiran S atau IS dan diakhiri oleh objek. Kalau subjeknya I, you, they, we, dan plural subject, kita pakainya verb 1. Kalau he, she, it, dan singular subject, kita pakainya verb 1 yang diakhiri S atau IS. Contohnya, my friends help me. Teman-temanku menolongku. Kalimat ini diawali dengan subjek my friends yang merupakan plural subject. Maka diikuti oleh verb 1 help. Nggak pakai S atau IS ya. Lalu diakhiri oleh objek me. Oke, itu tadi pola aktifnya. Sekarang kita bahas pola passive voice dari simple present tense ya. Pola passive voice dari simple present tense adalah subjek diikuti bentuk be, am, is, atau are, lalu verb 3 yang bisa diikuti by dan agent. Ingat, agent ini optional ya, nggak selalu harus ada. Karena seperti yang tadi udah kita bahas, kalau passive voice ini fokusnya ke tindakan atau kejadian yang menimpa seseorang, bukan siapa yang melakukan. Oh iya, ingat lagi nih, pembagian be di sini tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I diikuti oleh am. Kalau he, she, it, dan singular subject alias subjek tunggal diikuti oleh is. You, they, we, dan plural subject alias subjek jamak diikuti sama are.
Contohnya, active voice tadi kita ubah ke passive voice menjadi I am helped by my friends. Aku ditolong oleh teman-temanku. Objek kalimat aktif me kita letakkan menjadi subjek kalimat pasif dan berubah bentuk menjadi subjek pronoun I yang berpasangan dengan bentuk be, am. Lalu diikuti bentuk verb 3 dari help, yaitu helped. Dan diakhiri dengan by dan agent, yaitu my friends. Tapi agent ini boleh ada, boleh enggak ya. Optional. Contoh lainnya nih, active voice, he writes a letter. Bentuk passive voice-nya gimana ya? Yuk kita buat bareng-bareng. Objek kalimat aktif a letter kita letakkan menjadi subjek kalimat pasif. A letter adalah singular subject, maka diikuti oleh be, is. Lalu verb 3 dari write yaitu written, dan diakhiri dengan kata by yang diikuti agent him. Nah, ingat ya, him ini bentuk objek pronoun dari he. Maka passive voice-nya menjadi a letter is written by him. Terus, ada juga active voice, Miss Queen. Teaches the students. Kita ubah bareng-bareng lagi ya. Objek kalimat aktif the students kita letakkan menjadi subjek kalimat pasif. The students adalah plural subject, maka diikuti oleh be, are. Lalu verb 3 dari teaches yaitu taught, dan diakhiri dengan kata by dan agent Miss Queen. Sehingga passive voice-nya menjadi the students are taught by Miss Queen. Sekarang, coba kamu ubah active voice ini jadi passive voice. She bakes a cake. The correct passive voice of the sentence above is Oke, kita punya active voice simple present tense. She bakes a cake yang akan kita ubah jadi passive voice. Pertama, kita letakkan objek a cake menjadi subjek dalam passive voice. Terus dia diikuti oleh bentuk be. Nah, bentuk be mana yang kita gunakan ya? Is atau are. Untuk menentukan be yang mana, kita harus lihat subjek di passive voice-nya. Ingat, jangan ketukar sama yang di aktif ya. Kita lihat kalau a cake adalah singular subject, maka ia selalu berpasangan dengan bentuk be, is. Jadi pilihan A nggak tepat. Terus, ia diikuti verb 3 dari bakes, yaitu baked. Lalu kata by yang diikuti oleh agent.
Nah, jangan lupa, kita perlu ubah bentuk pronoun atau kata ganti di dalam passive voice ini. Jadi, subject pronoun she di active voice, kita ubah menjadi object pronoun di passive voice, yaitu her. Maka pilihan B nggak tepat. Sehingga pilihan yang tepat adalah C, dan passive voice-nya menjadi a cake is baked by her. Sebuah kue dibuat oleh dia. Oke, tadi kita udah bahas passive voice dalam simple present tense. Berikutnya, kita akan bahas passive voice dalam simple past tense. Sebelum kita bahas pola passive voice dari simple past tense, kita review dulu ya pola active voice-nya. Pola active voice dari simple past tense itu subjek yang diikuti verb 2 dan objek. Contohnya, Bu Puspa cooked our dinner last night. Bu Puspa memasak makan malam kami tadi malam. Subjek Bu Puspa diikuti oleh verb 2 cooked dan objek our dinner dan diakhiri dengan keterangan waktu spesifik last night. Oke, sekarang kita lihat pola passive voice-nya ya. Pola passive voice dari simple past tense itu, subjek diikuti bentuk be, was, atau were, lalu verb 3 yang bisa diikuti by dan agent. Ingat, bentuk be-nya tergantung dari subjek kalimat pasifnya. I, he, she, it, dan singular subject diikuti was. You, they, we, dan plural subject diikuti were. Contohnya, active voice tadi kita ubah ke passive voice, menjadi our dinner was cooked by Bu Puspa last night. Makan malam kami dimasak oleh Bu Puspa tadi malam. Objek kalimat aktif our dinner kita letakkan menjadi subjek kalimat pasif. Nah, karena our dinner adalah singular subject, maka diikuti bentuk be, was. Lalu bentuk verb 3 dari cook, yaitu cooked. Terus kata by dan agent, yaitu Bu Puspa. Terakhir, keterangan waktu spesifik masa lalu, yaitu last night. Contoh lainnya nih, active voice. Bagus performed a magic trick. Kita coba ubah ke passive voice bareng-bareng yuk. Objek kalimat aktif a magic trick kita pindahkan ke depan, menjadi subjek dari kalimat pasif. Setelah itu diikuti oleh be. Nah, karena a magic trick itu singular subject, maka pasangannya adalah be was. Lalu verb 3 performed diakhiri dengan kata by dan agent bagus. Dan passive voice-nya menjadi a magic trick was performed by Bagus. Terus, ada juga active voice. Pak Gemilang drank 2 cups of coffee. Yuk kita ubah jadi passive voice. Objek kalimat aktif 2 cups of coffee kita pindahkan ke depan,